Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirsa Enda dari kelas A2 Keperawatan dengan NIM 20102014 di Bali. Pada saat ini, saya akan membawakan materi dengan metode psikososial dan budaya dalam keperawatan. Yang pertama, konsep stres. Stres adalah dan emosional yang menular yang menyebabkan ketegangan. Dengan demikian, stres merupakan suatu respon tubuh dan psikis yang terjadi karena adanya tekanan yang menyebabkan ketegangan dalam diri. Stres dapat terjadi karena berbagai faktor atau sumber yang muncul dari dalam diri ataupun luar diri individu. Adapun tiga sumber yang dapat memicu kehadiran stres adalah yang pertama faktor lingkungan, yang kedua faktor organisasi, dan yang ketiga faktor pribadi. Gejala stres dapat berupa tanda-tanda berikut. Pertama, fisik, yaitu nafas tubuh, mulut dan tenggorokan kering, tangan lembab, merasa panas, otot-otot tegang, pencernaan terganggu, terbelit, letih yang tidak beralasan, sakit kepala, salah urat, dan gelisah. Yang kedua, perilaku, yaitu perasaan bingung, cemas, sedih, jengkel, salah paham, tidak berdaya, gelisah, gagal, tidak menarik, kehilangan semangat, susah konsentrasi, dan sebagainya. Yang ketiga, watak dan kepribadian, yaitu sikap hati yang berlebihan, menjadi lekas panik, kurang percaya diri, dan penyayang. Materi selanjutnya yaitu konsep diri. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang maha dan juga sebagai makhluk sosial, hendaknya kita perlu mengetahui tentang diri kita sendiri. Siapa diri kita, bagaimana diri kita, apa harapan diri kita untuk masa depan, dan lain sebagainya. Tentu kita harus mengenal diri kita. Dengan mengenal diri kita, maka kita akan memahami bagaimana karakter diri kita, konsep diri kita, dan penyesuaian diri kita. Sehingga kita sebagai makhluk sosial tidak merasa minder, resah, takut, dan lain-lain untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Saat kita mampu mengenali diri, konsep diri, dan penyesuaian diri kita, maka kita akan merasa lebih tenang dan lebih berpengalaman dalam menjalani hidup ini tanpa ada rasa cemas, ragu, takut terhadap dunia yang kita jalani. Materi yang selanjutnya yaitu konsep seksualitas. Perubahan kehidupan seksual dapat terjadi karena perubahan-perubahan yang terjadi secara fisik dan mental, khususnya pada istri dan pasangan itu umumnya. Kondisi yang lemah dari istri seperti karena mual-mual atau muntah, nafsu makan yang menurun akan membuatnya lemah dan keinginan seksualnya menurun. Kadang-kadang walau suami mengajak, istri sering menolak. Hanya bila suami merasa senang dengan kehamilan itu, dia dapat mengatasinya dengan baik. Materi yang selanjutnya yaitu konsep kesehatan spiritual. Spiritual adalah suatu perasaan terhadap keberadaan dan arti dari zat yang lebih tinggi dari manusia yang menjadi faktor intrinsik, alamiah, dan merupakan sumber penting dalam penyembuhan, di mana dikatakan pula sebagai keyakinan atau faith bersumber pada kekuatan yang lebih tinggi akan membuat hidup menjadi lebih hidup dan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan. Setiap interaksi dan perilaku individu sangat dipengaruhi oleh spiritualisme yang dialami dalam kehidupan yang sangat erat hubungannya dengan kebudayaan dunia. Dan materi yang terakhir yaitu konsep kehilangan dan berduka. Kehilangan merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami suatu kekurangan atau tidak ada dari sesuatu yang dulunya pernah ada atau pernah dimiliki. Kehilangan merupakan suatu keadaan individu berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada menjadi tidak ada, baik sebagian atau seluruhnya. Berduka merupakan respon normal pada semua kejadian kehilangan. Nanda merumuskan ada dua tipe dari berduka, yaitu berduka diantisipasi dan berduka disfungsional. Berduka diantisipasi adalah sesuatu status yang merupakan pengalaman individu dalam merespon kehilangan yang aktual ataupun yang dirasakan seseorang, hubungan atau kedekatan, objek atau ketidakmampuan fungsional sebelum terjadinya kehilangan. Tipe ini masih dalam batas normal. Berduka disfungsional adalah suatu status yang merupakan pengalaman individu
yang responnya dibesar-besarkan saat individu kehilangan secara aktual maupun potensial hubungan, objek, dan ketidakmampuan fungsional. Tipe ini kadang-kadang menjurus ke tipikal, abnormal, atau kesalahan atau kekacauan. Peran perawat adalah untuk mendapatkan gambaran tentang perilaku berduka, mengenali pengaruh berduka terhadap perilaku, dan memberikan dukungan dalam bentuk empati. Kehilangan dibagi dalam dua tipe, yaitu aktual atau nyata dan persepsi. Terdapat 5 kategori kehilangan, yaitu kehilangan seseorang yang dicintai, kehilangan lingkungan yang sangat dikenal, kehilangan objek eksternal, kehilangan yang pernah ada pada diri sendiri atau aspek diri, dan yang terakhir, kehilangan kehidupan atau meninggal. Pembangunan Indonesia memiliki beberapa fakultas dan program studi, di antaranya Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Program Profesi Nurse, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, dan Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Mari bergabung di UNPI dan jadilah bagian dari keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia.